Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada hari ini untuk datang pada Tuhan, membawa kerinduan untuk meninggikan Tuhan. Dan biarlah hari ini setiap kita dapat berjumpa dengan pribadi Allah yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita lebih lanjut. Terima kasih Tuhan buat kemurahan selalu berkat. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini kerinduan setiap kami Tuhan, untuk selalu dekat kepada-Mu, menikmati kemurahan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku,
Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih, sungguh hati kami limpah dengan syukur. Biarlah pagi hari ini kami dapat mengalami Engkau lebih, menikmati akan kebaikan dan kemurahan. Haleluya. Mari hari ini saya mengajak setiap kita bersama-sama belajar menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Mari saya mengajak kita membuka di 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua dan ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbicara mengenai mempelai, apa yang pertama-tama timbul dalam pikiran kita, saudara? Apa yang pertama-tama muncul dalam pemikiran kita? Saya percaya kalau kita berbicara mengenai mempelai, maka pikiran kita akan langsung tertuju kepada sebuah pernikahan. Pikiran kita langsung menerawang bahwa mempelai itu identik dengan pernikahan. Enggak salah, saudara. Kenapa? Karena memang di dalam sebuah pernikahan yang benar itu harus ada mempelainya, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita. Dan bagi Kristus setiap kita, orang-orang pilihan Tuhan yang percaya kepada Yesus, itu dikatakan sebagai mempelai-mempelai wanitanya yang akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi mempelai nantinya di akhir zaman. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang mempelai? Sikap bagaimana yang harus kita miliki agar status mempelai kita di hadapan Tuhan itu adalah menjadi mempelai yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, mari saya mengajak lihat di ayatnya yang kedua. Sebagai mempelai Kristus, bahwa Paulus itu menceritakan bahwa kita dipertunangkan sebagai perawan suci di hadapan Tuhan. Artinya, saudara, yang pertama, mari jaga kesucian hidup kita. Tuhan mau kita menjadi umat-umat Tuhan yang menjaga kesucian kehidupan kita. Bayangkan, saudara, kalau kita sudah dipertunangkan, saya percaya orang yang sudah ditunangkan atau sudah menyatakan diri, yang mengambil sebuah keputusan untuk bertunangan, saya percaya baik mempelai pria maupun mempelai wanita, karena dia sadar bahwa dirinya bukan menjadi miliknya sendiri secara utuh lagi, tetapi ada calon suami yang nantinya akan hidup bersama-sama. Saya percaya orang yang sadar pasti dia akan mulai bertanggung jawab buat dirinya untuk menjaga kesucian hidupnya, menjaga pergaulannya. Kalau dulu sebelum bertunangan bebas bergaul dengan siapa saja, bebas menjalin pertemanan dengan siapa saja, tapi saya percaya orang yang sudah mengambil komitmen untuk bertunangan, dia akan mulai membatasi pergaulannya. Artinya dia mulai menjaga kehidupannya, kesuciannya. Demikian juga kita dengan Kristus. Tuhan mau setiap kita benar-benar memiliki kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5:23 berkata seperti ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan dengan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan mau kita kudus. Dan kalau kita membaca di Wahyu 19 ya, ayatnya yang ke-8, coba kita lihat bersama-sama. Dan kepadanya
dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Coba naik dulu ke ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita, saudara dan saya, adalah calon-calon pengantin di hadapan Kristus. Dan Tuhan mau kita memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu berbicara mengenai perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, mari hari-hari ini jaga kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Untuk itu sebagai mempelai Kristus di akhir zaman, mari jaga kesucian hidup kita. Lalu yang kedua saudara, kita lihat ayatnya yang ketiga dari 2 Korintus 11 tadi saudara. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Perhatikan kata kesetiaan kamu. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi mempelai Kristus di akhir zaman? Mari kita miliki kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kesetiaan sejati adalah kesetiaan yang tulus kepada Kristus. Kesetiaan yang dapat teruji, dapat bertahan di tengah-tengah kondisi dan keadaan zaman yang tidak menentu hari-hari ini. Saudara, kalau saudara perhatikan hari-hari ini, kondisi dan keadaan di sekitar kita itu tidak tambah baik, tapi satu perkara, Tuhan mau setiap kita benar-benar dapat menjaga kesetiaannya di dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini karena kondisi, karena keadaan, karena tekanan yang kadang-kadang menggoda kita untuk berpaling kepada yang lain selain Tuhan, untuk mencoba mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Tetapi orang yang mengerti posisinya sebagai mempelai, dia akan tetap berpegang teguh kepada Tuhan sebagai sang mempelai pria. Dan di setiap kita orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Untuk itu saudara, mari sampai umur hidup kita, sampai akhir kehidupan kita, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau setia, aku mau menjaga kesetiaan, dan aku hanya mau mengingini Engkau, aku hanya mau mengasihi Engkau di atas segalanya. Dua hal yang kita pelajari hari ini, bagaimana bisa menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Yang pertama, miliki atau menjaga kesucian hidup kita, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, mari miliki kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Dan biarlah hari ini setiap kita dapat Tuhan semakin arahkan memiliki karakter sebagai mempelai. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Bapak hamba berdoa dimanapun saudara hamba berada hari ini, memusrahkan setiap kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, Kau yang paling tahu keadaan setiap mereka. Namun satu hal kami percaya Tuhan,
bahwa setiap mereka hari-hari ini terus mencari akan Engkau, rindu untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Hamba berdoa buat setiap mereka hari-hari ini agar semakin memiliki kesadaran diri bahwa mereka adalah mempelai Kristus di akhir zaman. Dan biarlah kedua hal ini, kesucian hidup dan kesetiaan, ada dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa buat setiap yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan sudah menjadi bagian hidup mereka. Mungkin hari ini membutuhkan pemulihan. Pemulihan itu sudah datang dalam hidup mereka. Hari ini membutuhkan pertolongan, terobosan baik secara ekonomi, keluarga, apapun juga Tuhan. Hamba percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan hari ini mereka terima pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Dan kami mau serahkan sepanjang hari dalam tangan kuat kuasa-Mu, bawa setiap kami sepanjang hari di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.